Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplorasi kita kali ini. Jujur, saya benar-benar antusias banget buat ngajak kalian semua jalan-jalan ke sebuah tempat yang mungkin paling gelap, paling dingin, dan pastinya paling ekstrim di lingkungan kosmik kita. Jadi siapkan diri kalian ya, karena kita bakal ninggalin wilayah tata surya yang selama ini kita kenal dan melangkah jauh sekali ke perbatasan luar angkasa. Sekarang, coba deh kalian bayangin sebentar. Sebuah dunia di mana matahari kita, yang biasanya begitu terang dan selalu menghangatkan bumi, cuma kelihatan kayak satu titik kecil yang super redup di tengah hamparan langit hitam yang abadi. Di luar sana, nggak ada suara sama sekali. Kosong. Kehangatan, boro-boro. Yang ada hanyalah lautan es tanpa batas dan kegelapan absolut yang udah membeku selama miliaran tahun. Ini adalah tempat yang, jujur aja, jauh melampaui imajinasi terliar kita tentang apa arti kesunyian yang sesungguhnya. Oke, mari kita mulai dari bagian pertama. Ujung tata surya kita, atau dunia di balik planet-planet yang kita kenal. Kita sekarang benar-benar masuk ke wilayah terluar tata surya. Di perbatasan ekstrim ini, tarikan gravitasi matahari yang di bumi terasa begitu kuat, perlahan mulai kehilangan kekuatannya. Dan di kawasan inilah, ada dunia-dunia aneh yang jarang banget diomongin, terus berputar dalam diam. Nah, selama puluhan tahun, waktu kita masih di bangku sekolah, kita kan diajarin kalau tata surya kita itu ujungnya di Pluto kan? Tapi siap-siap nih untuk sebuah kejutan. Ternyata, batas akhirnya itu sama sekali bukan Pluto. Realitas luar angkasa yang ada di ujung tata surya kita tuh jauh lebih besar, lebih luas, dan punya segudang misteri yang baru aja mulai kita pahami. Lanjut ke bagian kedua, kita akan membedah misteri Sabuk Kuiper, sang kuburan kosmik. Tepat di balik orbit planet Neptunus, ada sebuah wilayah raksasa yang para ilmuwan sebut sebagai Sabuk Kuiper. Sebenarnya, tempat ini tuh lebih mirip kayak kuburan kosmik yang supermasif. Sabuk Kuiper ini isinya penuh dengan dunia-dunia es purba. Dan yang bikin merinding, bebatuan beku ini bukan sekedar puing-puing sampah luar angkasa loh. Mereka ini adalah material asli, sisa-sisa langsung dari masa awal pembentukan tata surya kita. Terus hebatnya lagi, karena suhu di sana luar biasa dingin dan stabil, kondisi mereka itu nyaris nggak berubah sama sekali sejak miliaran tahun yang lalu. Nah, sekarang di bagian ketiga, mari kita kenalan sama Haumea, planet dengan putaran yang ekstrim. Kita fokus dulu ke salah satu objek paling nyeleneh di kawasan ini, sebuah planet kerdil bernama Haumea. Kalau dilihat sekilas mungkin dia kelihatan kayak planet kerdil biasa, tapi nyatanya dia melanggar hampir semua aturan fisika tentang gimana bentuk ideal sebuah planet. Kenapa? Karena satu hari di sana itu umurnya kurang dari 4 jam. Bayangin aja, waktu yang dibutuhin Haumea buat berputar pada porosnya itu super cepat dan brutal. Perputaran sekencang itu terjadi pada objek padat seukuran planet. Gila kan? Efek dari putaran gila-gilaan ini jelas nggak main-main. Pertama, rotasi super cepat itu ngehasilin gaya sentrifugal yang masif banget, sampai-sampai nyaris ngalahin gravitasi planetnya sendiri. Ibaratnya nih, planet itu tuh kayak lagi berusaha merobek dirinya sendiri. Akibatnya, bentuk Haumea nggak lagi bulat sempurna, tapi malah memanjang, memipih, persis kayak bola rugby. Tapi tunggu, pesonanya nggak berhenti di situ. Seluruh permukaannya yang lonjong itu diselimuti lapisan es kristal terang, yang terus-menerus diperbarui berkat adanya aktivitas gunung es atau vulkanisme es di sana. Bener-bener aneh tapi nyata. Masuk ke bagian keempat, kita punya Eris, sang pembuat onar yang mengguncang dunia astronomi. Semakin jauh kita jalan-jalan keluar, dunianya makin aneh. Kita lewatin objek bernama Makemake, sampai akhirnya kita ketemu sama Eris. Nah, Eris inilah yang sukses bikin heboh dan mengguncang dunia astronomi modern. Mari kita kilas balik sebentar. Sepanjang abad ke-20, kita semua sepakatkan kalau Pluto itu planet terakhir. Tapi, di tahun 2005, Eris ini ditemukan. Masalahnya, ukuran Eris ini ternyata raksasa banget. Penemuan ini seketika memaksa para ilmuwan buat debat panas dan mikir ulang, sebenarnya definisi planet itu apa sih? Nah, perdebatan ilmiah inilah yang ujung-ujungnya memicu momen bersejarah di tahun 2006, di mana Pluto dengan terpaksa harus diturunkan pangkatnya dan kehilangan status sebagai planet utama. Terlepas dari dramanya yang ngubah sejarah sains kita, Eris aslinya adalah dunia es yang super sunyi dan penuh misteri. Dia punya atmosfer yang sangat-sangat tipis. Saking dinginnya cuaca di sana, atmosfer ini bisa tiba-tiba membeku dan jatuh ke permukaannya, persis kayak hujan salju kosmik. Wah, cantik banget kan bayanginnya? Ditambah lagi, di tengah kehampaan absolut itu, Eris nggak sendirian. Dia ditemani sama satu satelit setia bernama Dysnomia. Mereka berdua ini ngebentuk semacam miniatur tata surya kecil yang terus berputar bareng di tengah suhu beku, di bawah cahaya matahari yang nyaris nggak ngasih kehangatan sama sekali. Lanjut ke bagian kelima. Kenalkan Setna, sang pengembara abadi.
Kalau kalian pikir Eris dan Haumea itu udah paling terisolasi, tunggu sampai kalian dengar tentang Sedna. Objek yang satu ini ada di level kesepian yang benar-benar beda, 10.000 tahun. Skala orbit Sedna ini sebegitu panjang dan lonjongnya, menembus jauh banget keluar tata surya kita. Akibatnya, si pengembara raksasa ini butuh waktu lebih dari 10 milenium cuma buat mengelilingi matahari satu kali. Satu putaran aja lamanya minta ampun, bahkan jauh lebih tua dari sebagian besar sejarah peradaban manusia modern di bumi. Dengan jarak sejauh itu, ya udah, pasti kondisi cuacanya nggak masuk akal. Beda banget sama bumi kita yang hangat dan nyaman. Suhu di Sedna itu anjlok brutal sampai ke titik minus 240 derajat Celcius. Kalau kita berdiri di sana, matahari yang kita kenal perkasa itu udah nggak ada harganya. Matahari bukan lagi sumber kehidupan, melainkan cuma sekedar titik cahaya putih kecil di langit dingin, redup, dan nyaris nggak kerasa kehadirannya. Tapi ajaibnya, biarpun permukaannya membeku ekstrim, wajah Sedna ini punya ciri khas yang luar biasa. Kalau planet es biasanya warnanya putih, Sedna ini punya permukaan yang warnanya merah pekat. Warna merah dalam ini ngasih petunjuk ke kita kalau di sana ada kumpulan senyawa organik yang kompleks. Senyawa-senyawa dasar ini udah nempel di permukaannya, terus-terusan dihantam sama radiasi kosmik purba selama miliaran tahun sampai akhirnya mengukir warna merah darah yang abadi di dataran bekunya itu. Dan akhirnya, di bagian ke-6, kita sampai pada makna dari kapsul waktu kosmik ini. Setelah kita tadi menyelami dinginnya ruang angkasa, sekarang mari kita balik perspektifnya. Semua benda yang kelihatannya cuma bongkahan es pasif dan mati di ujung ruang angkasa ini ternyata punya nilai yang luar biasa penting. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih semua batu es purba yang lokasinya jauh banget ini penting buat kita manusia? Kenapa kita yang duduk santai di bumi ini harus repot-repot ngarahin teleskop canggih dan keluarin dana besar cuma buat ngamatin bongkahan batu terbuang itu? Poin krusialnya begini. Semua objek di ujung sana itu bukan cuma tumbukan es yang muter-muter nggak jelas. Mereka itu adalah kapsul waktu kosmik. Mereka adalah sisa-sisa bangunan asli dari tata surya kita. Bagian yang benar-benar murni, yang belum tersentuh sejak zaman di mana lingkungan kosmik kita baru lahir. Jadi, mempelajari mereka itu persis kayak kita lagi ngebaca arsip purba yang nyimpen catak biru dari gimana sih planet-planet di sekitar matahari kita ini dulu dibangun. Dan ini dia klimaksnya. Bongkahan es dan arsip yang tidur lelap ini kemungkinan besar memegang teka-teki paling mahal tentang eksistensi kita sendiri. Lewat jejak senyawa kimia organik dan es inilah tersimpan rahasia tentang gimana lingkungan bumi dan bahkan kehidupan biologis pertama bisa muncul miliaran tahun yang lalu. Puitis banget kan? Bagian tata surya yang paling beku, paling sunyi dan paling tenggelam dalam kegelapan absolut justru tanpa diduga mengunci jawaban dari awal mula nyala kehidupan kita di alam semesta. Saya harap pemikiran ini bisa bikin kalian makin penasaran dan takjub. Terima kasih banget ya udah ngikutin eksplorasi kita kali ini, dan saya selalu nungguin kehadiran kalian di pembahasan seru kita berikutnya.